Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman PKBMku Digital, dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini untuk mata pelajaran sosiologi di minggu pertama itu berjudul Hakikat Manusia dan Naluri Sosial. Nah, untuk memulai mata pelajaran kita pada hari ini, coba teman-teman bayangkan. Seandainya hari ini kamu hidup sendirian di kota Bengkulu tanpa ada satupun manusia yang lain atau dimanapun kalian berada, nah apa yang paling pertama kamu rasakan? Apakah itu ada rasa takut, merasa bebas, atau sepi yang mendalam? Kita sebagai manusia ini harus berkelompok. Mengapa kita berkelompok? Itu pertama ada gregariousness, sebuah naluri alami manusia untuk selalu hidup bersama dengan orang lain. Keamanan, bersama-sama kita merasa lebih aman dari ancaman lingkungan. Sedangkan kebutuhan, kita butuh orang lain untuk makan, berpakaian, dan belajar. Saya ada sebuah kisah, tentunya kalian pasti tahu ini ada kisah manusia Tarzan. Ingat cerita Tarzan bagaimana? Tarzan tanpa interaksi dengan manusia sejak kecil. Ia tidak bisa berbicara, berperilaku seperti hewan, dan tidak memiliki norma sosial. Kesimpulannya, pada Tarzan ini, manusia hanya bisa menjadi manusia seutuhnya jika ia berada di tengah-tengah masyarakat. Manusia adalah zon politikon, di mana artinya makhluk yang pada dasarnya harus hidup bermasyarakat. Jika ada yang bisa hidup sendiri tanpa butuh orang lain, ia kalau bukan malaikat, ia binatang buas. Ada dua sisi manusia. Yang pertama, makhluk individu, punya ciri khas, hobi unik, dan pemikiran sendiri yang berbeda dengan orang lain. Sedangkan makhluk sosial, tunduk pada aturan kelompok, butuh pengakuan, dan saling ketergantungan. Kita adalah perpaduan unik dari keduanya. Faktor utama kita harus berkelompok. Pertama, keinginan bertahan hidup jika kita berkelompok itu 95%. Sedangkan kebutuhan psikologis atau cinta itu ada di 85%. Sedangkan kesamaan hobi atau tujuan itu berada di 70%. Data menunjukkan bahwa insting bertahan hidup adalah alasan terkuat manusia untuk bersatu. Apa itu kelompok sosial? Kelompok sosial bukan sekedar sekumpulan orang yang kumpul bareng, tapi pertama itu ada interaksi, timbal baliknya, kemudian ada kesadaran sebagai anggota, dan terakhir ada faktor pengikat, tujuan bersama kita. Dunia digital, grup WA, kelompok atau kerumunan nih. Coba cek HP kalian sekarang. Berapa banyak grup yang kamu ikuti? Nah, sedang ini ada perbedaan antara kelompok dan kerumunan. Kalau kelompok itu jika ada diskusi aktif dan saling kenal. Kalau kerumunan digital itu jika isinya ribuan orang, kamu tidak kenal dan hanya jadi pembaca yang pasif. Kelompok versus kerumunan. Pertama, pembedanya itu ada interaksi. Jika kelompok sosialnya itu ada intens dan timbal balik. Untuk kerumunan itu sangat minim atau searah. Dan kemudian tujuan untuk kelompok sosialnya itu jelas dan berjangka panjang, sedangkan kerumunan itu sesaat. Misal, lihat kecelakaan atau lihat sebagainya. Kemudian kesadaran kalau kelompok sosial itu sangat menyadari peran. Jikalau kerumunan tidak merasa menjadi bagian itu tersebut. Ada tiga syarat utama. Yang pertama interaksi, adanya komunikasi aktif dua arah antar anggota. Kemudian identitas, masing-masing merasa saya adalah bagian dari mereka. Kemudian struktur, adanya norma, peran, dan aturan yang ditaati bersama. Proses terbentuknya, naluri, keinginan alami untuk berkawan, kemudian interaksi, mulai ngobrol dan saling menyapa. Kesadaran, merasa cocok dan butuh satu sama lain. Kelompok, terbentuk ikatan formal atau informal. Nah, aku ada fakta menarik di era digital ini. Kesepian di tengah keramaian.
Mungkin teman-teman pernah merasakannya ya. Meskipun punya ribuan teman di sosmed, manusia tetap butuh interaksi fisik untuk menjaga kesehatan. Teknologi hanyalah alat, naluri sosial kita tetaplah manusiawi. Refleksi hari ini adalah saya berkelompok karena saya butuh. Lengkapi kalimat di atas berdasarkan apa yang kamu rasakan hari ini. Tuliskan di buku catatan kalian atau sampaikan langsung boleh ya. Nah, untuk kesimpulan di pertemuan kita hari ini adalah yang pertama, manusia adalah makhluk sosial atau homo socius yang tak bisa hidup sendiri. Kemudian, naluri gregariousness mendorong kita membentuk kelompok. Ketiga, kelompok sosial membutuhkan interaksi, kesadaran, dan faktor pengikat. Yang terakhir, di era digital, kita harus pintar membedakan kelompok yang nyata dengan kerumunan maya. Nah, sekarang saya mau cek pemahaman kalian nih. Manakah yang termasuk kelompok sosial? A. Penonton bioskop. B. Anggota kelas 9, 11 sosiologi. C. Antrean sembako. Jawabannya adalah B. Karena kita saling kenal, berinteraksi, dan punya tujuan belajar yang sama. Nah, sudah di penghujung materi kita hari ini. Apakah ada pertanyaan? Jikalau ada, teman-teman yang ingin ditanyakan, boleh langsung hubungi grup WhatsApp ya. Terima kasih teman-teman. Jadilah anggota kelompok yang membawa solusi, bukan polusi. Sampai jumpa di minggu kedua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.